Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Pemirsa rahimakumullah, semoga Allah tetap melindungi kita semua dan memberkahinya dengan kesehatan serta kelapangan hati dan rizki kita, serta dimudahkan segala urusan kita sehingga kita dapat melaksanakan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifatullah. Berikra atau berquran, selain diperlukan instrumen yang dapat mendukungnya, berquran juga diperlukan adanya prakondisi atau persiapan untuk berquran. Maka dalam pembahasan kali ini, yaitu yang bersangkutan dengan persiapan berquran. Namun jangan lupa kami mohon bantuannya untuk membangun channel ini dengan cara mensubscribe serta like, share dan komennya, serta nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update serta pembahasan-pembahasan berikutnya di channel peradaban ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibarat kita akan menanam tumbuhan, maka lahan harus disiapkan terlebih dahulu. Karena dengan demikian tumbuhan akan tumbuh subur apabila lahannya baik dan kondusif. Dan hal sebaliknya akan terjadi, tumbuhan akan menjadi kerdil dan tumbuh tidak sesuai dengan harapan. Manakala lahannya tidak kondusif dan tidak dipersiapkan, tidak dicangkul, tidak dibersihkan dari rerumputan yang akan mengganggu pertumbuhan dari tanaman tersebut. Bahkan jika lahan tidak kondusif, tanaman tidak akan tumbuh sama sekali. Demikian pula dengan Al-Quran. Ia hanya bisa tumbuh pada jiwa dan hati yang bersih dan yang kondusif, yaitu hati yang suci. Tidak dapat menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. La yamassuhu illal mutahharun. Pada hati yang bersih dan suci, Al-Quran akan hidup dengan kokoh dan membuahkan akhlak yang agung. Karena itu, dalam menerima nilai-nilai wahyu, dibutuhkan persiapan-persiapan ruhaniyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat menerima Al-Quran secara paripurna karena sebelum diturunkannya Al-Quran dan diwahyukan kepadanya, Allah Subhanahu Wa Taala telah terlebih dahulu mengkondisikan hati dan jiwa Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lewat berbagai fase-fase kehidupan sebelum kenabiannya, yang intinya adalah dalam rangka menyiapkan atau mengkondisikan hati Rasulullah serta jiwanya agar kelak siap menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada persyaratan yang harus dipenuhi agar seseorang dapat berquran dengan baik. Antara lain, menjauhi sifat sombong atau togho dalam bahasa Al-Qur'annya. Tidak cinta dunia, menahan hawa nafsu dan takut kepada Allah. Orang-orang yang togho atau yang melampaui batas akan menolak kebenaran karena merasa dirinya punya kelebihan. Orang yang cinta dunia secara berlebihan, maka ia akan lebih mementingkan dunianya daripada imannya. Orang yang tidak menahan hawa nafsu akan menghalangi hatinya dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang tidak takut kepada Tuhannya akan teledor terhadap kewajibannya. Orang yang togho atau orang yang sombong jelas akan menolak kebenaran Al-Quran. Dan Allah akan menyediakan tempatnya di akhirat kelak, yaitu di neraka jahim. Sedangkan kepada orang-orang
yang menahan hawa nafsunya dan takut kepada Tuhannya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat di akhirat, yaitu di surganya yang tinggi. Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sifat-sifat yang mulia yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlepas dari perjalanan hidup beliau sebelum menerima wahyu. Ada proses yang manusiawi di samping yang bersifat ilahiyah, sehingga beliau tertempa menjadi manusia yang siap mengemban Al-Quran. Beliau memiliki sifat-sifat yang sangat kondusif terhadap masuknya nilai-nilai Al-Quran. Beliau memiliki sifat siddiq atau jujur, amanah, bertanggung jawab, tabligh, menyampaikan, dan fatonah, cerdas. Beliau seorang yang sabar, pemimpin yang tangguh, dan penuh kasih sayang. Perjalanan hidup beliau sejak lahir sampai saat menerima wahyu dikenal dengan periode prawahyu. Periode kehidupan yang mengantar Muhammad ke jenjang kenabian ini selayaknya dicermati untuk diambil hikmahnya. Mengingat tetap berlaku sunatullah berupa hukum sebab akibat. Secara logika, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memilih seseorang untuk menjadi utusannya secara sembarangan. Allah Subhanahu wa taala tentu telah mempersiapkan sedemikian rupa sehingga sosok Muhammad siap secara lahir dan batin untuk mengemban tugas berat tepat pada waktunya. Juga bisa diterima dan dipercaya oleh logika umatnya. Hasil dari proses pendidikan yang dijalani sejak lahir itu menjadi salah satu persyaratan kelayakan Muhammad untuk menerima wahyu dan mengemban amanah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Bila disimpulkan, episode panjang selama 40 tahun itu telah mencakup segala aspek yang dibutuhkan bagi seorang pemimpin, diawali dengan penekanan pada aspek psikologis, aspek sosial, kemudian ekonomi, hukum, dan diakhiri dengan pendalaman aspek falsafi. Kelima bidang ini tepat dengan pembagian secara garis besar fase-fase kehidupan Muhammad yang terbagi dalam 5 tahapan. Yang pertama, fase keyatiman. Yang kedua, fase menggembala. Yang ketiga, fase berdagang. Yang keempat, fase berhadijah atau berkeluarga. Dan yang kelima adalah fase bergua Hira, di mana kelima fase ini sangat menentukan dan menjadi hikmah yang sangat penting dalam rangka persiapan menerima Quran dan menjadi sosok seorang pemimpin umat yang ideal. Maka pada pembahasan kelanjutannya insya Allah kita akan membahas masalah hikmah-hikmah dari fase-fase kehidupan Rasulullah SAW dalam rangka persiapan menjadi Nabi dan Rasul serta pemimpin umat. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.